Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Lillahi wa 'ala dinihi wa billahi shahida wa 'ala billahi wakila. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Baiklah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah pada kesempatan subuh yang berbahagia ini. Alhamdulillah sudah sama-sama kita laksanakan ibadah makhluk bagi kita, ibadah wajib yang Allah wajibkan kepada setiap dari kita, laki-laki maupun perempuan. Alhamdulillah kita juga sudah Allah izinkan untuk melaksanakan sholat subuh ini secara berjamaah. Seterusnya salawat dan salam tentunya juga tak lupa kita hadiahkan kepada Rasul kita, Rasulina Rasulullah SAW, yang dengan mengucapkan kata Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Maka Bapak Ibu terhormat Allah Subhanahu wa taala, mungkin Allah yang akan menjadi pembahasan kita subuh ini adalah hal yang singkat dan juga sederhana, namun mudah-mudahan nantinya akan menjadi wirid bagi kita semua. Nah, terlebih dahulu kami ingin menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana kelebihan yang Allah berikan kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Kelebihan yang Allah berikan kepada kita umat-umatnya Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwa kita hidup generasi umatnya Nabi Muhammad ini adalah orang yang tidak memiliki cukup umur dibandingkan dengan umurnya umat-umat terdahulu. Kalau umat dulu kan apa tahun aku diceritakan apa? Kalau misalnya umat Nabi Nuh itu, bahkan Nabi Nuh sendiri hidupnya 1000 tahun, 900 tahunan atau bahkan 1000 tahun beberapa hari. Begitu juga dengan umat-umat terdahulu yang sebelum kita. Sedangkan kita awalku kalau kece Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umur umatku itu baina sittina wa ila sab'ina, tidak akan lebih biasanya dari 60 sampai 70 tahun. Tidak lebih dari 60 sampai 70 tahun. Kalau ada yang lewat aduh, tapi tidak banyak. Nah, tentu kita memahami dengan umur kita yang sangat-sangat terbatas, 60 tahun itu sebenarnya tak cukup lama. Apalagi sekali lewat bandingannya umat-umat terdahulu, umat-umat sebelumnya. Umur awal tidak sebanyak umat-umat terdahulu. Alun bekoleh kalau mau waktu 60 tahun atau 70 tahun Pak, tidak lupa 70 tahun kau habiskan untuk beribadah mungkin. Ada mungkin masuk awal balik sehingga awal dibubarkan pelaksanaan ibadah. Lalu beko umur aku kadang kau habiskan untuk mencari nafkah untuk keluarga dan untuk diri sendiri. Walaupun nafkah itu selalu dikategorikan sebagai ibadah untuk mencari nafkah. Lalu beko awak sakinya lagi. Awak sakit beko lagi dipotong lo, awak beristirahat sehingga anda bisa memaksimalkan ibadah. Sehingga akhirnya 60 tahun itu tidak ibadah efektif untuk lakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah menciptakan wa khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Tugas awak, tujuan penciptaan awak itu tidak lebih dari sekedar beribadah kepada Allah. Lalu bagaimana caranya kira-kira kepada Allah Subhanahu wa taala? Awak nio dapat surga sebagaimana umat-umat dahulu itu yang umurnya panjang dan dijanjikan surga. Sedangkan awak ini pun tidak lebih banyak daripada umat-umat sebelumnya. Pak caranya supaya umur awak yang sakit, kesempatan beribadah awak yang terbatas, bisa hal-hal tersebut menjadikan kita menjadi bagian dari penghuni surga. Maka bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Tuh Maha mengetahui tentang ciptaannya. Keterbatasan Allah Maha mengetahui. Dan kemudian akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sesuatu yang sangat luar biasa, yang kalau beliau bahasa itu bahwa istilahnya jalan pintas menuju surga, jalan pintas menuju surga. Dan jadi Rasulullah lamajan tinggal walinya nak memperbanyaknya atau
Nah, maka indah ketika Rasulullah SAW menyabdakan sebuah hadis yang tentunya hadis ini adalah bisa menjadi wirid bagi kita semua, dan mudah-mudahan mari kita sama-sama memperbanyak dalam kehidupan kita. Maka hadis ini adalah hadis yang kami pribadi menemukannya dulu waktu masih sekolah gitu, waktu masih di pesantren, itu dalam kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin itu kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi. Namun Imam Nawawi sendiri tentunya mengutip hadis ini dari Shahihain atau dua kitab Sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, maka apa bunyi hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini? Kalimatani. Nah, mungkin beberapa bapak ibu kalau mengetahui hadis itu bahkan mengamalkan hadis itu. Namun bagi awak yang tak mengetahui, mari sama-sama kita mempelajarinya. Rasulullah mengatakan kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Rasulullah mengatakan kepada kita, kalimatani, ada dua buah kalimat, ada dua buah kata. Kalimatani khafifatani 'alal lisan. Dua kalimat ini sangat-sangat ringan di lidah. Tidak payah dia menyebutnya. Tidak akan membebani awak, tidak akan sulit atau terijabah di lidah awak. Khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah. Thaqilatani fil mizan. Ada sekedar gampang untuk dijawab di sampaian dan aku tidak sekedar gampang lidah awak menyampaikannya, tapi apa efeknya itu? Thaqilatani fil mizan, berat di timbangan kita. Nah, jadi dua kalimat tadi aku bisa menolong awak di